Gue kira nih Oden mau nelpon gue jam berapa nih ya? Udah jam 11 lewat. Slow sih, gue sih masih melek sampai jam 3. Sama gue juga. Tapi kemarin sempet di Twitter kan kan gua sama lo ini kan salah satu penghuni kalongnya Twitter ya dari dulu tuh. Iya, penghuni malam. Penghuni malam kita baru aktif dari jam 12 malam ke atas. Iya. Itu rasanya tuh kalau jam-jam di atas sudah jam 1 tuh tangan tuh gatel aja gitu. Kayak pengen gitu. Tapi gue kalau kalau misalkan kayak siang kayak siang mah nggak ada rasanya gitu. Itu kayaknya kalau malam-malam tuh bergejolak gitu. Hati tuh pengen nge-tweet yang aneh-aneh aja. Tapi coba. Gue penasaran. Tipikal lu malam-malam suka nge-tweet apa sih ya? Macem-macem dan kadang-kadang kayak ada aja yang bikin kesel gitu kan. Jadi kesel anjir. Kesel. Pokoknya bawaannya tuh cuman amarah doang. Kalau udah malam-malam. Terus Coba. kalau udah bingung nih, kayak misalkan ngeliat-ngeliat Tokopedia, OLX gitu. Pengen gitu beli-beli gitu kan. Oh Cuman gitu. nggak sanggup gitu. Daripada dilanjutin buka malah makin kesel, buka yang lain aja. Oh gitu. Tapi kalau tweet-tweet galau tuh lo nggak sih? Kadang. Kadang ya. Menarik. Iya, Menarik. kalau kalau udah jam-jam malam tuh itu enak emang. Tapi di salah satu malam gue inget banget tuh. Ini ingatan di kepala gue ya. Eh Iya, seorang boleh. Arya itu, seorang Arya itu sangat jarang nge-tweet soal pemerintah. Iya, betul. Dan di satu malam, lu mengkritisi soal PPKM. Ini di satu malam tuh, lu mengkritisi soal PPKM. Emang ada apa sih ya? Itu tuh gara-garanya gini. Coba. Jadi gua itu emang kan rumah gua kan pas banget belakangnya jalan raya kan. Iya, yeah, bener. Nah, di jalan raya itu hampir setiap setengah jaman itu selalu ada bunyi ambulan. Wah, gila sih. Gua kayak lagi di jam kerja, gua dengerin bunyi ambulans lewat mulu. Jadi ambulans kan lo tahu kan bunyi kadang ada yang bunyinya kayak masih jauh jaraknya jauh-jauh gitu kayak tene 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 itu kayak masih aman lah Iya, gitu kan. Ini tuh bunyinya udah yang tene 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 yang udah emang orang di dalamnya udah yang nggak iya. tahu deh gimana kan. Ngebawa Lu orang paham ya, lah. iya, iya. Iya. Nah itu gue sering dengar kayak gitu. Terus gue kan akhir-akhir ini lagi sering-sering lihat kayak Twitter atau TikTok gitu kan. Terus pas gue coba pelajarin lebih dalam lagi, ternyata emang salah pemerintahnya. Ya, emang bangsat. Ya, emang bangsat. Jadi kayak kayak mereka bisa enak banget nih nyuruh PPKM orang dilarang lewat segala macem. Oke, rakyat ngikutin dong. Iya. Cuma pemerintah ngasih sumbangsi apa buat orang yang mereka nih udah ngelarang masyarakat nih buat pergi-pergi. Tapi rakyatnya nih juga nggak dapat bantuan apa-apa dan. Wah, ini yang paling menarik ya. Karena di undang-undang itu kan sebenarnya kan ada pasal untuk karantina wilayah ya. Mm-mm. Cuman pemerintah lebih memilih PPKM biar tidak ada kewajiban buat ngasih bantuan sosial ke rakyat. Ini tricky banget tapi bangsat sih. Sumpah. Iya, emang. Jadi kalau dia nggak nge-lockdown total, cuman masih ngebatasin doang, itu Iya, pemerintah belum harus mewajibkan buat ngebiayain warga masyarakat lah. benar, benar. Cuman ini dia ngasih cuma ngebatasin doang. Ini emang kasusnya jadi tricky kayak gitu. Tapi Iya. rakyatnya juga susah buat nyari uang. Nah, ini ini jadi masalah. Kayak kita kan apa di Twitter pasti udah sering lihat kayak yang pedagang kaki lima pada diusir-usirin sama Satpol PP. Hmm, Itu Satpol PP juga gue bilang kenapa ya? Maksud gue kayak emosian banget anjir. wah, itu tuh kadang-kadang dan itu tuh gue bisa nge-tweet macem-macem gitu gara-gara gue bisa buka Twitter. Ada salah satu akun gitu yang dia jadi tuh toko itu tuh lagi tutup. Udah tutup Ah, emang cuman belum dimatiin segala macem lampunya, cuman penjaganya itu bukan lagi ngejualin makanan, cuma dia lagi kayak mau bikin video gitulah, setahu gue bikin yang gue video. pahamin ya. Terus tiba-tiba satpol pp dateng marah-marah langsung main pukul. Sebenarnya kan ya normalnya manusia
Apalagi di umur kita yang udah dewasa kan, orang-orang yang jualan juga pasti udah pada dewasa kan. Iya. Kayak bilangin pelan-pelan kan juga bisa maksudnya. Nggak perlu lah namanya pakai teriak-teriak, apalagi sampai sampai main tangan. Itu kan juga emang perlu ya gitu. Parah sih yang viral juga yang di Medan kan, tahu kan lo, yang CCTV ya. Iya itu gue ngomentarin yang itu Iya. Wah, itu kacau banget. kacau banget sih. Terus kayak kerugian negara. Ini kita orang udah rugi segini nih. Ya sekarang Iya, opsinya negara emang harus rugi. betul. Dari awal memang harus rugi. Cuman kan kalau maksud gue kalau misalkan ini penetapannya kita emang harus di lockdown, ya kan maksud gue negara oke rugi gede emang dalam waktu jangka 1 bulan atau 2 bulan. Tapi kan setelah maksudnya lockdownnya dibuka, kan bisa ngejar lagi pol-polan kan? Gue ada pendapat lain ya soal itu ya. Gimana? Menurut gue gini, enggak ya, maksud gue nggak tahu, gue pesimis karena gue cukup memperhatikan perpolitikan dan pemerintahan Indonesia. Hmm. gue gue sempat mikir kalau misalnya dulu kita lockdown dan pada suatu masa bener-bener bersih gitu ya, cuman Indonesia tuh kayak contohnya apa ya, turis asing tetap dimasuk-masukin, jahil gitu loh, maksudnya perbatasan-perbatasan Indonesia tuh pada jahil gitu loh. Ya gitu, ngerti gak sih lo? Paham, paham. Gue Iya, paham. karena negara kita kan kepulauan, jadi banyak oknum yang nggak bisa dikontrol gitu loh. Tiba-tiba ada turis masuk, jadi epicentrum lagi. Cuman yang gue paling nggak suka memang itu sih, eh, siasatnya pemerintah buat ngejadiin ini PPKM dan berlanjut ya sampai tanggal 30 Juli ya. Iya berlanjut. Berlanjut sampai 30 Juli. Jadi wah kasihan sih. Gue gue Ini gue lama pengen ya, banget tuh. gue pengen bantu tapi apa ya gitu loh. Karena gue kalau kalau finansial gue juga struggling banget, parah. Parah, parah. Bingung tuh pengen bantu gimana gitu. Terus Iya, kondisinya orang-orang yang jualan tuh udah pada lemes gitu. parah cuy, Ini parah banget. masalahnya yang sekarang udah terdampak tuh bukan cuman usaha pinggir jalan doang dan cuman sampai yang gede-gede pun itu juga semua lagi pada struggle. Wah Kayak pasti kita sih. ngelihat kedai kopi, yang punya kaya nih kaya. Padahal aslinya enggak dan Wah pasti gigit jari ya. gua ada temen yang buka usaha gitu dan Hah? itu sekarang dia lagi masalah banget gara-gara dia nggak bisa bayar uang sewa tempat sampai Iya sih, wajar wajar banget lah. Banyak bisnis-bisnis juga yang kayak contohnya Pizza Hut ya. Pizza Hut kan iya itu sampai apa namanya, karyawannya sampai ke jalanan kan. bukan jalan lagi dan ada yang saya masuk ke dalam komplek dan Asli loh, komplek rumah gua ada yang keliling pernah Pizza Hut ya, Pizza sekelas Hut Pizza Hut. Pizza Hut keliling naik motor gue bilang Anjing, astagfirullah gigit jari banget sih parah. itu sampai kalau lo sering perhatiin di pinggir jalan tiba-tiba ada tukang pizza udah kayak ini kayak tukang lontong sayur. Iya bener anjir. Yang satunya 15 ribuan. Iya, ada yang 100.000 dapat 4 nih gitu kan. Berapa sih 100.000 atau berapa sih yang dapat 4 loyang tuh? Sejujurnya gue belum pernah beli sih. Itu teman kantor gue pernah ada yang beli tuh waktu itu tuh kayak gitu. Lumayan nih murah nih. 100.000 4 anjir. Ya bener sih murah tapi Bener. bener Berarti kan kondisi perusahaannya juga lagi kacau kalau kayak gitu. parah sih. Tapi kalau lu pribadi gimana ya kondisi lu selama pandemi ini? Kondisi gue sih secara kesehatan baik, semuanya Alhamdulillah. baik. Cuman gue nggak ngerasa nyaman aja gara-gara sering banget denger ambulan di sini di rumah gue. Itu gue salah seorang yang nggak suka sama suara ambulans sih. Apa ya, Nah, rasanya tegang gitu loh. iya kan rasanya kayak kayak gue tuh mau keluar rumah tuh kayak ada yang mengancam gitu loh dan Iya bener. sampai di Tapi tahapnya gue keluar rumah cuman buat ke Alfamart. oh, itu pastilah butuh Iya, anjir. cuman buat jajan-jajan doang gitu, habis itu pulang lagi. Itu butuh anjir. Iya, Kalau gue bilang sih, gue salah seorang yang akan bilang kalau gue nggak bisa ngeliat nih ujungnya gimana. Asli. Lo udah divaksin tapi? udah baru sekali tapi. Goks, apaan mereknya? Ya, kita cintain ya produk lokal ya.
Merek-merek yang ada lokal-lokalnya ya. Merek kayak apaan? Vaksin Nusantara. Bukan lah. Astra, Astra. Oh, AstraZeneca ya. Iya. Ada Yang banget tuh efeknya tuh. Gue bilang. Awalnya kan gue kira biasa aja kan. ah, 15 menit pertama kan biasanya kan gitu kan habis suntik 15 menit dulu kan. terus Nah di 15 menit itu, wih badan gue kok mulai enteng nih sama mulai lapar. oh gitu ya. Ya udah gue pulang gue makan dulu segala macem. Gue nyampe rumah karena kasur bahan bentar, berdiri lagi gue udah pusing kepala gue. Wah, kuat banget berarti AstraZeneca ya. Gue nggak tahu mungkin kondisinya badan gue juga lagi nggak terlalu bagus kondisinya. Kayak gue kan malam sebelumnya cuma tidur sekitar 5 sampai 6 jam. Iya kan memang begitu baik. Itu mah Iya, emang setiap hari ya ekcepsional. tidurnya cuma segitu-segitu aja. Iya. Itu mah Terus langsung eksepsional. mau nyanyi-nyanyiin ini gue di film Habibie Ainun gue. Habibie Oh, tidur cuma sejam sehari. orang bisa gue. Sejujurnya gue mah demen tidur ya. Gue orangnya demen tidur. Bener. Uh, Bangun siang gitu. Gue demen gue orangnya. gue suka dan bangun siang, tapi kalau tidurnya subuh. Oh, itu gue nggak bisa tuh sekarang tuh. Lo udah nggak bisa ya? Gak bisa gue. Kayak gue tuh maksimal tidur pas jam 3. Gue masih bisa lagi dan Wah, itu enak banget sih. Itu balik ke zaman kuliah sih. sebenarnya nggak enak loh dan gue sampai sekarang tuh bahkan gue sempat normal jam tidur gue. Cuman Nah, semenjak mulai COVID ini normal tuh arti kata gue tidur jam 12, jam 1 bangun jam 6. Itu 12 normal normal. tuh. Normal, Itu 12 normal. normal. Ah, Tapi semenjak mulai pandemi lagi, jam tidur gue tuh bisa sampai jam paling cepet pernah gue jam 2 jam 3 baru tidur. Ntar bangunnya jam 8 jam 7 gitu. ya itu masih 6 jam sih. Masih 6 jam. Hmm. Cuman kadang gue kan suka keasikan kan namanya main HP kan. Ini Tahu kan lo paham lah. ngerti Kalau banget. tiba-tiba kok melek ya. Gue sering tiba-tiba jam 6 pagi. Gue ngeliat matahari udah mau ini, udah mau terbit. Terus kayak anjing ya, Matahari udah anjing mulai ya. tinggi nih. Gue belum tidur nih gitu kan. Ya udah gue tidur dulu. Baru gawe. Patokannya tuh gue pernah sampai matahari nih. Matahari belum ada kan ya. Berarti belum tidur nggak apa-apa. Tapi kalau gue pribadi ya, gue orangnya gue sejujurnya ya, gue kesel sih sama gue kalau gue bergantung sama HP. Sebenarnya iya. Gue kesel sih ya, Hmm. asli. Jadi sebisa mungkin ya gue hindarin. Dulu gue bisa dan ngindarin itu dan Nah, sebelum sebelum terjadinya pandemi ini. oh, kayak banyak aja kegiatan ya nongkrong kan. Banyak aja kegiatan kayak nongkrong lah, apalah segala macem lah. Kayak have fun aja gitu. Jadi Cuma iya, semenjak apa tuh mulai apa tuh? pandemi kan, lo mau kemana? Iya bener. Lo kayak mau ketemu teman lo juga sempet kan dulu yang kayak sebelumnya juga kita udah pernah kayak gini kan. Itu juga Iya. kita paling video callan. Megangnya apa Tapi lagi? kita ketemu di Bandung. Iya, itu kan sempet kan. Gue sempat pas Iya, sudah agak ngereda kan. betul. Bandung lagi Anda bahas. Nggak, itu kan liburan dong, bener gak? Kita butuh Iya, liburan. butuh. Iya, kita butuh liburan. Masa baru sampai Bandung ya tahun 2020 ya? Deket banget gitu loh, bro. Iya. Ayolah Dan, jauhan dikit Mau, lagi. mau kemana? Mau kemana? Hah? Mau kemana? Mana ya? Lombok Gua kali, Lombok ya? Lombok. Lombok nggak ada duit. Jauh banget ya? Bukan soal jauh sih. Nggak ada duit. Cuti gue tuh masih 9 ya. Sama cuti gue juga masih banyak kok. Gue baru pakai 1. Iya, gue baru pakai 1. Iya, makanya ya kan ya, mau dipakai buat apa lagi juga kan. Iya. Oh iya, tapi gue baru ngeh kenapa gue kesel sama kalau ngeliat diri gue main HP. Kenapa tuh? Tapi HP-nya Ya, iya. masa perlu gue bongkar di sini sih Dan? Lo Lo. mau bongkar apa sih? Lo mau bongkar apa Ntar coba? namanya disensor-sensor nggak nih? Sensor sih. harus Kan dari zaman dulu banyak Dan. iya, zaman dulu banyak. Sekarang nggak ada. Iya. Yang namanya sampai ada di motor itu gimana Dan? Yang sampai ada di motor sudah bahagia sama yang lain. Oh, udah bahagia. Sudah bahagia, Alhamdulillah. alhamdulillah. Terus sama Mbak yang satu lagi gimana? Yang gimana Oh, ya?
sama Mbak yang itu kita apa namanya ya? Enggak, Kan ini bukan kode gue nyari cewek ya. Enggak, iya, ini tapi kan dede-dede kan masih banyak dan alhamdulillah kalau alhamdulillah kan. Ya, kosongnya lu mah nggak bener-bener kosong dan anjir. Cuman apa namanya? Cuman fasenya berasa banget sih. Kayak emang habis kita kerja kan emang ya emang sepi gitu gak sih? iya, gue sempet kok lama kayak gitu dan Oh, tapi bahkan sekarang enggak ya? dari bahkan dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah. Iya dong. Gue di zaman kuliah masih ramai banget ya. Kayak dari zaman kuliah tuh paling cuma kayak deket sebentar, habis itu hilang, habis itu ada lagi, cuman ada ya pokoknya ada perasaan sering gak cocok aja. Wow. Kalau kalau sama yang ini gimana? Alhamdulillah baik-baik aja dan gue bukan pejuang LDR yang penting. Oh gitu ya. Iya, Anti lah kalau LDR itu. anti lah, Kabar. nggak baik dan sumpah. LDR gue belum pernah sih tapi. Lu coba aja rasain deh. Oh, emang lu pernah? Teman-teman gue tuh ada yang pacarannya LDR gitu, terus gue ngeliatnya kayak, ih kok bisa sih gitu. Dan itu LDR menurut gue susah. susah sih. Gua kalau gue punya pacar juga kayaknya kurang sih kalau begitu sih. Mm-mm. Emang emang kudu ketemu. Iya, ya seminimal minimalnya kayak seminggu sekali lah gitu kan. Iya benar. Kayak buat ngelepas stres segala macem. Aja. Kan kalau gue sama cewek gue kan jauh banget nih jaraknya nih. Seapa sih jauhnya? Jauhnya ya naik motor kalau jalan lancar 10 menit lah. Anjing. 10 sampai 15 menit lah. Itu mah kita tetangga ya. Enggak satu tetangga. Cuman kalau lagi lancar tuh cepet aja dan Emang nggak berasa kali. deket. Cuman Uh, nggak dalam satu kecamatan yang sama. jadi iri deh ngedengerin lu cerita kayak gini. Gimana dan? Kan lu ada banyak opsi. Kalau lu balik ke rumah kan Uh, atau pada nempel-nempel semua kan lokasi kan. ini kayaknya perlu diperjelas ini ya nih. Gue perlu diperjelas nih kayaknya nih. Apa tuh? Kayak Tapi kan kalau itu dan kalau apa lu apa. mau bawa ke jenjang lebih serius itu kan sebenarnya antara keputusan masing-masing, keputusan bersama. Nah, Jadi kalau misalkan lu dan pasangan lu nantinya akan menyepakati bahwa kita pacarannya agak lama, cuman nanti kita akan ke jenjang sana kok, cuman masih butuh waktu, nggak apa-apa kan? keren, keren. Tapi gue emang nggak pernah nanya itu sih ke uh, ya perempuan yang deket sama gue. Pasti nanti ada momennya dan itu kan sebenarnya antara keinginan lu sama keinginan dia kan, lu tinggal menyatukan sama-sama keinginan aja. Anjay, persepisan. Tapi kalau ini kita ngomongin masa depan sedikit ya. Lo Boleh. lo lo orang yang bertarget soal menikah nggak sih? Sebenarnya Oh, lo enggak ya? gue enggak, gue nggak Ada batasnya bertarget, nggak tapi? gue nggak bertarget gimana, cuman gue ada batas. Aha. Batasnya adalah Batasnya adalah gue nggak boleh melebihi batas nikah orang tua gue umurnya orang tua lo nikah umur? 40. Wah, gila. Gila. Itu adalah batas yang benar-benar nggak bisa disentuh lagi kan. gue gue tadi mikirnya kayak oh mungkin 30 kali gitu loh. 30 ya. 40 aja jauh banget. Jauh. Soalnya gue kondisinya tuh di sini ngelihat orang tua gue nikah di umur yang cukup tua dan dia punya anak. Itu tuh kayak gue tuh sama orang tua gue tuh agak bersekat banget. Oh gitu. Iya, jadi gue tuh nggak mau mengulangi hubungan gue dengan orang tua gue ini seperti nanti gue ketika gue punya anak. Hmm, Jadi gue nggak mau kayak anak gue berjarak sama gue. I see. Emang kalau lo bisa melihat nih ya, maksud gue kita kan sudah bisa memilih kayak
sifat apa yang mau kita bawa ke anak-anak ini, ngomongnya anak-anak kita ya. Lo akan jadi bokap yang gimana sih? Gue Lo akan jadi akan bapak-bapak yang menjadi gimana gitu? bapak-bapak yang sangat berbeda dengan orang tua, dengan bapak gue sih. Ya coba gimana? Jadi kayak gue mau anak gue nih nyobain semua hal, bukan maksudnya nyobain hal-hal negatif ya, semua hal-hal kayak pelajaran tuh dia harus coba semua, olahraga dia coba semua hal tuh dia coba, sampai dia bilang aku sukanya yang ini pak. Jadi dari hal yang dia suka itu baru kita terusin. Ya udah kamu beneran suka di sini, mau serius atau enggak? Kalau mau ya udah kita pelajarin, kamu pelajarin ini secara maksimal. Yang lainnya agak di skip atau agak nggak di ngertiin ya udah nggak apa-apa. Keren. Soalnya gue waktu masa kecil gue nggak pernah mendapatkan opsi itu. Gimana tuh emang? Iya jadi kayak dari kecil senormalnya kayak anak sumuran kita dulu dituntutnya apa? Pinter, 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 belajar, 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 iya Akademik, kan? akademik Akademik oriented terus banget. kan? Nggak pernah menyentuh hal-hal lain. Gue nggak mau itu terjadi nanti ketika gue punya anak. Dia juga mesti ngerasain namanya belajar main musik, belajar ngeband, belajar jadi atlet lah. Jadi bukan cuman hanya ngejar akademik doang. Gue ngebayangin apa yang lo bicarain, kayak itu jadi anak bahagia banget sih. Maksud gue, hal yang membuat kita kayak bercerita, share pengalaman ya emang itu. Kita nyobain semua kan. Iya. Soalnya kalau kita udah nyobain semuanya kan kita tahu. Kayak misalkan anak ini misalkan nggak cocok nih dengan misalkan dia main bulu tangkis, dia pasti akan ngeluh kan, nggak enak ya pemain bulu tangkis. Kayak gue bisa balikin ya sama dulu emang bapak Biar juga pernah lama. nyobain emang nggak enak, coba main yang lain lagi, yang lain yang kamu suka. Ya emang Itu tuh, susah. dan itu emang kita harus ngelatih sejak dini. Goks. Soalnya Goks. kan kayak kalau lo baca-baca di artikel gitu kan perkembangan anak itu ketika usia di bawah 5 tahun tuh bagus dan Keren. Gue belum pernah baca. Itu iya. bukan salah satu topik bacaan gue itu. Gak tau gue kira-kira ini sering ngeliat-ngeliat kayak gitu. Ya namanya juga lagi gabut ya Wak. Oh karena gabut ya. Karena gabut. Tapi parenting tuh itu salah satu apa namanya? Salah satu bagian hidup yang belum gue sentuh tuh, parenting. Asik sih parenting. Gue sempat nyentuh itu sebelumnya cuman gara-gara ya karena gue ngerasa nggak cocok sama orang tua gue aja, terutama sama bokap sih. Iya. Yang kan bokap lebih banyak ngelarang segala macem. Terus gue coba gue cari. Ternyata emang itu gaya asuh anak di zaman dahulu kala yang Sepakat emang banget. sebenarnya Sepakat. dibuat orang-orang zaman dulu pragmatis kan. Kayak lu Wih, bidang-bidang kayak seni dan olahraga kan emang agak di bawah. iya. Maksudnya emang kurang ke expose juga gimana kan. Mm. Cuman kan kalau buat di zaman kita sekarang semuanya udah cukup baik. Kayak Eh, kasarnya lo jadi seniman, lo jadi atlet, semua tuh ada duitnya kalau lo punya prestasi. bener banget. Dan itu emang bener, changingnya emang bener-bener di zaman kita sih. Kayak milenial yang tua pun rasanya belum terdampak banget tuh sama gitu kan. Kayak yang percaya kalau game lo jadi gamers tuh bisa kaya gitu. Iya. Padahal Jadi mah gamer sekarang emang tajir kaya banget banget. ya dan ya. Iya, tajir banget. Streaming, apalagi yang streaming online tuh ya. Ada. Anjir. Lo nontonin apa lo biasanya lo? Streaming. Gue kalau streaming online gitu gue nggak pernah nonton. Gue nggak terlalu suka main game kan. Oke. Cuman gue pernah baca Reza Arab. Reza Arab kan didonate 1 miliar. Iya makanya itu gue baca pas dia di donate itu kan. Uh, Wah gue bilang anjir. Anjir. Nih orang kerjanya main game doang ya. Gue tuh berharap gue bisa suka dengan main game gitu. Cuma nyatanya enggak. Tapi ini hal yang menarik. Uh, lo tuh ada salah seorang yang berkarakter ya, yang gue kenal. Kayak gue punya temen gue itu sampai sekarang dia nggak nemuin jati diri dia, karakter dia seperti apa gitu loh. Mungkin dia juga tidak menerima dia sekarang seperti apa gitu loh. Jadi dia masih kayak nyari perhatian, terus tidak menyenangi satu hobi, tidak fokus gitu loh. Cuman
kalau lo tuh buat gue lo tuh orang yang sangat berkarakter. Lo tuh sangat terbentuk gitu. Gue sebenarnya sejujurnya nggak pernah ngerasa kayak gitu loh, Dan. Nah, karena pertanyaan gue selanjutnya adalah, lo salah satu yang ini gak sih ya, kayak yang gue seneng nih sama diri gue sekarang. Sejujurnya gue seneng. Tuh kan, gue udah Iya, bilang, gue udah baca, karena karakter lo tuh udah kebentuk dan lo menjalani itu. karena di kondisi sekarang kayak gue tahu, misalkan ada hal yang bikin gue nggak suka, misalkan kayak lo dan lo ngelakuin hal yang gue nggak suka atau gue nggak nyaman, gue akan jujur sama lo, gue ngomong gue nggak suka dan lu kayak gini 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 gini, gue jelasin alasannya. Cuman kalau lu nggak bisa terima alasan gue dan lu jelasin alasan lu, ya udah. Gitu ya. Iya, soalnya gue tuh sering bersinggungan dan gue ngerasa nggak senang itu sama pendapat orang lain nggak cocok sama gue. Oh, pendapat. Sejujurnya itu. Tapi Nah, ketika orang lain itu ngejelasin alasannya kenapa, ya gue bisa terima karena lu punya alasan juga kenapa lu ngelakuin hal itu. kalau pendapat sih, selepas dari SMA tuh semua pendapat jadi bener aja di mata gue ya. Maksud gue, setiap orang berpendapat tuh ya jadi dia punya alasannya masing-masing. Iya, cuma kan kadang kita nggak pernah nanya balik kan, kenapa lu milih ini, alasan lu Iya, apa. benar. Itu kan hal yang jarang kita tanyain, kita cuma tahu dia nggak sepaham sama kita nih, tanpa Ap- kita tahu alasannya apa. Iya, benar, 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 Kan benar. orang bakal saling ngerti ketika lu ngejelasin alasan lu kenapa milih A, kenapa nggak milih B. Cuman setelah kita tahu sama-sama alasannya, ya udah. Iya nggak sih? Ya, ya kalau gue menurut gue itu fenomena yang emang habis kita kuliah itu fenomena yang ya, ya kayak di Twitter aja dah. Semua orang bener nggak sih? Wah iya. Gue kadang kalau baca Twitter lemes sendiri. Kayak perasaan Twitter tuh sebelumnya nggak separah ini. Wah, nggak serame ini sih. Twitter tuh Ini calm place, bro. iya. Twitter tuh dulu sangat menyenangkan. Wah, Kalau sekarang menyenangkan. tuh kayak, aduh. Bahkan sebenarnya dan kalau ada media sosial yang lebih menyenangkan sekarang dibanding Aha, Twitter. apa-apa? TikTok. TikTok. Iya. Kenapa? Menurut gue pengkurasiannya yang FYP di tempat lu sama tempat orang lain kan beda kan. Betul, betul. Sesuai dengan apa yang sering lu lihat. Itu tuh menurut gue udah, hal itu tuh udah bisa ngerasa cukup nyaman. Yang kedua, lo setiap buka postingan di TikTok itu, lo baca kolom komennya deh. Kenapa tuh? Ini, Itu supportive. semua orang tuh kayak humor, Oh, kayak gitu. orang istirahat. Sekarang ya bukannya TikTok. Terus buka kolom komen aja. Itu tuh udah bikin lo ngerasa nge-refresh diri udah. Oh, I Gue sih see. ngerasanya itu. Tapi TikTok emang konten-kontennya bagus-bagus sih, kalau menurut gue pribadi ya. Iya, dan itu emang cukup menghibur. Oh, iya. Menurut gue nyaman. Kalau Gue nyaman di situ. kalau kalau dibandingin sama Twitter mah buset udah berantem banget aja. Oh, kalau Twitter, aduh, nggak ada gue ada kalau buat nyari ketenangan tuh. Iya, Twitter mah berantem. Nyari keramaian emang di Twitter sih. Iya, nyari keramaian iya. Cuman kalau lu nyari kebahagiaan dan ketenangan sih buka TikTok. Oh gitu ya. Iya. Kalau tapi Coba deh, lu coba install deh. nah, Gue tuh sejak kapan ya? Sejak beberapa bulan yang lalu gue tuh kan install TikTok kan. terus Nih kalau di jam-jam malam gini nih gue lagi gabut nih, daripada gue lihat online shop, gue buka TikTok. Ini gue bisa sampai jam 3 pagi nih kan. Cuma terus aja ya. nge-scroll gitu doang. Iya. Gua orang yang takut edik sih. Lo mau tahu nggak fakta fakta gue? Apa tuh? Fakta gue soal sosial media adalah gue nge-hide semua story di Instagram. Itu bukan dari dulu dan ya? Lu pernah cerita tahu itu? Iya, maksud gue itu fakta yang tidak dilakukan sama orang lain karena gue edik gitu orangnya. Kalau gue nggak ngotot, gue akan terus gitu. Karena gue basicnya gue kesel kalau gue terjun ke sesuatu tapi gue ngerasa gue nggak produktif. Soalnya kalau menurut gue nih Dan ya, Aha, ini kita beda pandangan. Gue iya. tuh kadang menikmati keadiktifan gue itu. Nah Soalnya gue itu. ngerasa waktu cuma 24 jam sehari. Hmm, Lo nggak akan bisa produktif selama 24 jam tersebut kan. betul.
Lu maksimalin produktif lu di waktu jam-jam yang lu butuhin. Selebihnya lu Leye-leye. menikmati hidup lu aja. Soalnya apa yang lu kejar tuh nggak selamanya tentang produktif, dan ada Oh waktunya bener, juga lu di mana menikmati. menikmati ya. Iya, kadang tuh hal-hal yang memaksa kita buat selalu produktif tuh ngebuat kita lupa dan gimana caranya menikmati. Wah, tuh gue banget tuh. Jangan sampai lu lupa menikmati terus tiba-tiba lu udah tua dari satu hari Betul. aja. Kayak tiap hari tuh, nih gue diajarin sama si ini, sama Siapa? Ridwan, Oh, Pak D. Pak Ade. Pak Ade Apa? tuh selalu, dia tuh maksimalin waktu kapan dia produktif. Cuma Mhm. ketika waktunya dia happy, ya dia happy. Dia nikmatin hari-harinya. Jadi ketika dia besok, dia nggak kenceng mukanya gara-gara apa. Enggak, dia happy aja. Karena dia manfaatin waktunya itu ya. Iya, karena di waktu dia nggak produktif ya dia menikmati harinya. Dia ngelakuin apa yang dia suka. Dia menikmati menikmati kehidupannya lah. Sumpah ini ngebuat gue berefleksi banget. Karena apa coba? Karena eh gue tuh selama ini ya, gue tipikal orang yang selalu menambah kesibukan gue ya. Kayak, iya gue tuh orangnya kayak gitu. Jadi ya kalau bisa produktif ya produktif gitu. Cuman kerjaan gue sehari-hari banyak banget kalau gue pikir-pikir ternyata. Sumpah banyak banget. Kalau kalau lo tanya ya, gue di tahun ini, gue pengen ngerilis novel. Satu. Iya, Yang kedua, gue mau ngerilis lagu. Iya maksud gue kalau tidur nih ya, tidur tapi gue nggak ada di depan laptop, nggak baca-baca soal novel gue tuh kayak, cuman itu ternyata yang ngebuat deadlock juga sih. iya. Kadang tuh Gue, kita selalu ngerasa kurang. iya, Padahal sebenarnya kita tuh udah cukup. Kayak dari hal kecil aja, dan misalkan lu punya waktu, misalkan dalam 1 bulan ini lu sisihin waktu 1 hari ini lu buat, ya bener-bener lu nikmatin hari. Lu nggak usah ngelihat bursa saham lu lah, nggak usah ngelihat karya-karya novel lu lah, nanti mau kayak gimana bikinnya lah, lu nggak usah buka kerjaan lu, perkuliahan lu nikmatinnya 1 hari lu. Kayak lu baca komik 1 harian full atau hal lain yang lu suka, itu tuh bakal ngebuat lu jadi happy banget. dulu sebelum pandemi gue tuh balik ya pasti ya. Kayak, lo tau kan gue setiap minggu balik kan? Iya, Itu tuh, bela-belain kan. bela-belain, itu tuh obatnya. Cuman, iya sih, jadi buat gue mikir lagi, gue mau ngapain ya? Nah, malah gue bingung nih. Gue udah santai, tapi gue bingung. Ngapain ya? Lu balik lagi ke hal dulu yang lu suka. Wah, Kayak zaman-zaman dulu kita kuliah, SMA, lu sukanya ngelakuin apa? eh, top priority gue emang bersosialisasi sih ya. Nah, itu sebenarnya poinnya. Iya. Gue juga gitu, cuman ya balik lagi kan, kondisi sekarang kan nggak bisa. Gue tuh sampai ngulik-ngulik tuh, kan gue mempunyai sisi ada yang gue kecenderungan butuh waktu istirahat sendiri gitu kan, dan Terus. jadi bener-bener gue 1 hari nggak keluar rumah dalam sebulan tuh, gue 1 hari kayak gitu. Oh, ini lo anggarkan gitu. Iya, gue emang dari dulu emang selalu kayak gitu nganggarin. Pokoknya Terus. setiap bulan ini gue ada 1 hari gue cuma istirahat, Mhm, cuma nonton YouTube, nonton Netflix, bahkan kadang-kadang kalau udah sampai iseng sampai sampai baca-baca novel lagi, mhm. ya gue nikmatin 1 hari itu. Wah. Dulu pas gue zaman kuliah dulu, dan Aha. kan kuliah gue dulu sampai hari Minggu kan, dan Iya, benar. gue nggak punya Weekend. hari libur lah waktu itu. Gue sering ngambil cuti di hari Rabu. Hari Rabu. Iya, Kenapa Rabu? karena hari Rabu itu hari tengah di weekday, itu lo jauh dari hasil refreshing lo di minggu lalu, Mhm. lo jauh dari refreshing lo di buat di Sabtu lagi kan. Iya, betul. Nah, itu hari Rabu, hari yang paling enak buat istirahat. Itu gue di rumah biasanya cuman tidur-tiduran, nonton YouTube. Mid time habis ya. Iya, dan gue balik lagi ke kantor di hari Kamis, dan di hari Jumatnya gue seneng. Iya, Jumat ya ketemu weekend. Soalnya Berat. kayak lo nih sekarang nih, dan lo ngejar produktif lo. Haha. Tapi namanya
lo mengejar sesuatu, namanya manusia kan pasti punya titik kan, titik Itu. titik dia puncaknya di mana. Nah Betul. ketika di puncak itu lo bisa ngelewatin batas lo, cuman lo harus ada waktu jedanya. Waktu jedanya itu ya lo pakai buat istirahat. Ini sebenarnya baru gue sadarin. Ini baru gue sadarin. Kayak gue ternyata ngobrol malam itu adalah salah satu obat gue sih buat diri gue pribadi. Gue tiba-tiba kayak bersyukur gitu loh, kayak oh gue punya program ngobrol malam nih. Gue jadi ngobrol sama orang-orang dan ya itu ternyata gue melakukan ini gitu loh.